Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk kembali bersekutu di tengah pekan ini. Mari sebelum kita memulai persekutuan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan yang surga mulia, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga Engkau telah izinkan kami Tuhan untuk kembali bersekutu Tuhan di tengah pekan ini. Kiranya Tuhan berkati persekutuan kami Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan menerima berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan persekutuan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu bahwa kita ada pada saat ini, semua itu karena kemurahan kasih Tuhan. Kita hidup saat ini, semua itu juga karena kemurahan kasih Tuhan. Dia merancangkan masa depan kita dengan penuh harapan. Tuhan sangat baik dan Dia teramat baik bagi kita. Mari kita pujikan berkat kemurahan-Mu. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan tengah pekan, dan saat ini kembali sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan perjumpakan kami dalam persekutuan tengah pekan. Kami sudah memuji nama Tuhan, dan saat ini kembali kami rindu akan sapaan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini senantiasa memperlengkapi kami, terus-menerus mendasari kehidupan kami. Dan firman Tuhan ini terus-menerus mewarnai kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Amin. Pada tahun 1992 di negara Singapura, Presiden Singapura pada waktu itu yaitu Goh Chok Tong mengeluarkan sebuah peraturan yang mungkin bagi kita saat ini aneh. Peraturannya apa saudara-saudara? Peraturannya adalah setiap warga Singapura dilarang atau tidak boleh mengkonsumsi permen karet. Ya, tidak boleh makan permen karet saudara-saudara. Mungkin aneh loh, kok gak boleh makan permen karet?
Nah, saudara-saudara, setiap peraturan itu dibuat selalu ada latar belakang atau ada penyebab di balik itu. Sebelum tahun 92, peraturan itu muncul, ternyata ditemukan tidak sedikit orang Singapura setelah mengkonsumsi permen karet, ternyata limbahnya atau sampahnya itu tidak dibuang dengan baik, tidak ditaruh lagi di tempatnya atau dilapisi plastik. Tetapi yang terjadi apa? Sembarangan aja dibuang di tempat sampah. Sehingga banyak tempat sampah itu ketempelan permen karet. Bukan cuma di tempat sampah saja. Ketika orang tidak mau membuang sampah di tempatnya, maka permen karet itu sengaja ditempelkan di tempat-tempat umum. Di taman-taman, di jembatan, dan juga di transportasi umum. Jadi di kereta, di bis, dimanapun. Ketika orang tidak membuang sampah dengan baik, ditempelkan begitu saja. Akibatnya apa saudara-saudara? Akibatnya adalah kota Singapura pada waktu itu banyak sekali limbah atau sampah permen karet. Dan untuk membersihkan itu tidak dibutuhkan dana yang tidak sedikit saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu pada tahun 92 Presiden Goh Chok Tong mengeluarkan aturan tidak boleh mengkonsumsi permen karet. Nah, saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, di sini kita melihat bagaimana peraturan itu ada. Itu selalu ada penyebabnya. Selalu ada yang melatar belakangi di balik peraturan itu. Dan kita melihat di dalam kehidupan kekristenan pun, orang Kristen itu punya aturan. Orang Kristen itu punya namanya perintah-perintah Tuhan. Dan itu dipakai untuk apa? Selalu ada latar belakangnya ya saudara-saudara ya. Dipakai untuk apa? Supaya kehidupan kita juga baik. Dan kita melihat bagaimana bangsa Israel dalam perjanjian lama pun diingatkan melalui perantaraan Musa untuk memenuhi peraturan yang Tuhan berikan. Kita buka Ulangan 8 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan saudara-saudara, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Nah saudara-saudara, itu adalah pesan Musa kepada bangsa Israel. Dan konteks pada waktu itu, bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir. Jadi sekian tahun lamanya bangsa Israel nggak punya peraturan. Karena apa? Mereka mengikuti peraturan Mesir. Mereka nggak bisa yang namanya hidup tanpa aturan. Karena kalau mereka hidup tanpa aturan, maka hidupnya akan apa adanya. Akan seenaknya saja, akan sembrono. Oleh sebab itu Tuhan melalui perantaraan Musa itu memberikan 10 hukum. Dan 10 hukum itu dipakai itu bukan untuk menghancurkan bangsa Israel. Bukan untuk memberatkan bangsa Israel. 10 hukum itu dipakai bukan untuk menyiksa bangsa Israel. Tetapi 10 hukum itu dipakai untuk apa? Supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang manusiawi, menjadi bangsa yang baik, menjadi bangsa yang berpendidikan, menjadi bangsa yang dipakai Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga 10 hukum itu dipakai supaya bangsa Israel hidup dalam kebaikan. Nah, saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, ketika kita hidup sampai detik ini pun, kita pun menjalani hukum-hukum kekristenan. Perintah-perintah kekristenan. Dalam hal ini perintah Allah. Dan di sini pun kita diingatkan, setiap perintah Allah termasuk 10 hukum tadi, itu dipakai supaya kita baik, supaya kita benar, supaya hidup kita itu berada di dalam jalan yang memberkati. Baik itu memberkati Anda dan saya maupun memberkati orang lain. Sehingga saudara-saudara, hari ini kita diingatkan, yuk setiap perintah Allah kita kerjakan. Karena toh itu untuk kebaikan Anda dan saya. Nah, coba kita lihat saudara-saudara saat ini. Dari 10 hukum perintah Allah yang di dalam perjanjian lama. Masih ingat ya saudara-saudara ya? Yaitu mulai dari jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat dan menyembah patung. Kemudian jangan menyebut nama Allah sembarangan. Kemudian ingat dan kuduskan hari Sabat. Kemudian hormati orang tuamu. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Dan jangan mengingini sesamamu. Nah, dari 10 itu di dalam persekutuan tengah pekan ini, yuk kita kembali memeriksa diri kita.
Dari 10 itu mana yang saat ini sulit untuk kita lakukan? Dari 10 itu mana yang merupakan tantangan terbesar dalam kehidupan kita? Mungkin hukum pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan hari ini saudara-saudara, setelah kita perenungan saat ini, yuk kita mencoba memeriksa diri kita. Peraturan mana yang paling sering kita langgar? Dan hari ini pun kita diingatkan, yuk kita mengalami pertobatan. Peraturan itu sekali lagi bukan untuk memberatkan Anda dan saya, tetapi peraturan itu dipakai supaya hidup Anda dan saya diberkati. Supaya hidup Anda dan saya itu semakin menjadi berkat buat Tuhan. Supaya hidup Anda dan saya itu berada di dalam jalan kebenaran. Dan itu membuat Anda dan saya berada di dalam kedamaian. Selamat melihat diri Anda dan saya, dan selamat menilai peraturan mana yang sering Anda dan saya langgar. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Tuhan ingatkan kami. Mungkin kami adalah anak-anak Tuhan yang melanggar perintah Tuhan. Kami dengan sengaja untuk memilih untuk melanggarnya. Oleh sebab itu ya Tuhan saat ini mampukanlah kami untuk memiliki pertobatan. Untuk berani mengambil pertobatan. Sehingga dalam kesempatan inilah kami diingatkan bahwa setiap perintah Tuhan, setiap firman Tuhan memang membutuhkan perjuangan, memang membutuhkan usaha, memang membutuhkan kedisiplinan diri. Tetapi kami tahu bahwa perintah Tuhan itu dipakai untuk semakin membawa kami kepada kebaikan. Untuk membawa kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu mampukanlah kami untuk setia memeriksa diri kami. Dan mampukanlah kami juga Tuhan untuk berjalan di dalam perintah Tuhan. Sehingga dalam kehidupan ini kami boleh semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Ketika kami menjalankan perintah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.